Businessman Opinion. Mitra bisnis, terjadi beda data antara Bulog dan Kementerian Pertanian. Bulog mengaku sedang mempertimbangkan impor beras untuk cadangan lantaran beras dari petani lokal tidak tersedia. Namun hal itu dibantah Kementerian Pertanian yang menyebut stok beras di kalangan petani selalu ada dan berlebih sehingga tidak perlu impor. Apa komentar Anda mengenai kisruh perbedaan data pangan antara dua lembaga pemerintah itu? 633-9160 Businessman Opinion 633-9160. Kedua institusi lembaga pemerintah itu bisa menjadi kolaborasi yang baik ya, bukan memberikan pernyataan yang justru membingungkan publik umum gitu loh. Kalau Bulog merasa berpikir untuk mengimpor sementara Kementerian Pertanian menyatakan siap, artinya udah surplus gitu loh. Ini kan jelas membingungkan masyarakat. Coba tolong sebelum memberikan pernyataan harusnya mereka berpikir untuk bisa menjadi satu suara yang baik sehingga menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyatakan keadaan yang sebenarnya gitu loh. Tidak bisa tidak membuat bingung rakyat. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya inilah kita lagi dipertontonkan ya, para pengelola negara ini semuanya saling berebutkan jatah ya. Nggak tahu kita di rapat kabinet itu apa yang dibicarakan kok sampai kisruh detik ini antara Bulog dengan Menteri Pertanian, BPJS Kesehatan sama Menteri Kesehatan sama BPWM. Jadi ya itulah kita ditonton dengan pengelola negara ini yang digaji rakyat, tapi mereka sibuk mencari dan buat mereka sendiri, rakyatnya tidak diperhatikan. Banyak sudah kita diperlihatkan semuanya ini, sampai Menko Info dimatikan, banyak korban-korban yang berjatuhan juga. Jadi kembali lagi kita hanya melihat sajalah sebagai rakyat jelata, maunya mereka itu apa? Bukan rakyatnya diperhatikan, sejahtera rakyatnya. Harusnya mereka berempati, tidur pun mereka masih digaji oleh rakyatnya. Kok sibuk mereka saling memperebutkan? Harusnya rakyat jelata yang kayak begitu, tapi tidak. Kita hanya menonton saja perilaku mereka ini. Gak bisa kita sebagai rakyat ini berbicaranya hanya begini saja. Mereka senang-senang saja masih tetap mendapat segala-galanya. Saya setuju. Nah, sekarang contoh ya, negara kita negara agraris, ya enggak? Kan ada lagunya Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman. Itu nggak usah dinyanyi lagi. Itu mah mereka berdua tuh lagu lama. Kalau Ali Tongsi mah ciong udah berdua tuh. Sebenarnya kalau dengar Sunda mah kita ya mungkin impulsi sedikit. Bukan kita cukup. Cuma mutu beras kita kan nggak standar. Maka mereka impor lebih murah. Di luar negeri kan mereka sistem tanam padi kan sistem teknologi gede-gedean. Kok kita kan masih kampungan. Akibatnya begitu. Menurut pandangan saya, terima kasih. Kira Bulog sebagai salah satu institusi negara juga dengan Kementerian Pertanian harusnya tidak berbeda jauh ya, boleh saja berargumentasi berbeda pandangan atau kontradiksi. Harusnya tidak membuat publik umum bingung nih, karena antara Bulog dan Kementerian Pertanian kok kayaknya kontradiksinya cukup ini ya. Yang satu bilang kekurangan harus impor, sementara yang satunya bilang surplus, artinya tidak perlu. Jadi saya kira perlu korelasi lah sebelum diungkap menjadi satu wacana di depan publik. Harusnya ada pernyataan argumentasi yang merupakan satu kolaborasi yang baik untuk bisa dikemukakan di depan publik. Saya kira itu aja. Iya, ini kan negara Indonesia kaya raya, dari Sabang sampai Merauke. Harus ditanemin itu, yang tanah-tanah kosong tuh banyak terbengkalai, kayak begitu. Dibangun-bangun rumahnya sampai busuk-busuk, nggak ada yang tinggalin, nggak ada yang beli. Lah itu kalau petani tanam padi itu, yang beli tuh harus pemerintah. Kepala desanya harus data. Ada berapa kilo nanti pemerintah datang, nggak jadi sesuai dengan harga yang dikehendaki sama petani, nggak sampai rugi. Yang ada angkotnya tuh dari pemerintah juga yang ambil ke desa itu. Jadi aman, jadi kita nggak usah impor beras dulu, malah kita ekspor. Waktu zaman Soekarno itu kita ekspor beras keluar, beras. Sama garam juga demikian. Kok sekarang malah beli dari luar gitu ya. Makasih ya Bu. Saya pikirkan memang kalau antar
institusi pemerintah berbeda data itu hal yang lumrah ya. Di Indonesia ini nanti kalau dicek data yang harus saling dikonfirmasi itu bisa berubah-berubah gitu. Terima data miskin dan seterusnya, termasuk antara kecukupan beras yang ada di Bulog dengan di Departemen Pertanian, karena kadang-kadang memang disinilah perlunya harmonisasi hubungan antara KPI satu institusi dengan institusi lain. Tetapi yang penting, nggak apa-apa Bulog sama Departemen Pertanian kisruh aja sampai 10 tahun ke depan, data ini nggak masalah, biarin aja, memang mereka toh bertahun-tahun seperti itu. Tetapi bagaimana besok pagi harga beras ini bisa stabil lagi, bisa murah gitu. Apakah Bulog harus melakukan impor secepatnya, selama itu memang untuk the best interest of rakyat, ya nggak apa-apa, asal jangan the best interest of spekulan, trader, ngakunya pengusaha tapi penipu sebenarnya yang ngambil rente dari situ. Asal jangan karena itu ya dilakukan, supaya masyarakat itu tidak dihantam oleh harga beras yang tinggi, akhirnya inflasi. UMP-nya naik cuman 10%, itu pun ribut sampai kapan-kapan, nggak bakal 10%, tetapi harga berasnya sudah naik di tataran pembelian kiloan itu sampai 15-20%. Nah ini yang harus secepatnya. Jadi secepatnya Departemen Pertanian melakukan operasi pasar, atau Bulog juga melakukan operasi pasar secepatnya. Kalau antar menteri dan kepala Bulognya mau salah paham sampai 20 tahun ke depan, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya kasih saran aja nih sama pemerintah sama Bulog. Kalau pemerintah itu berarti nggak mau kekurangan. Ini kan pemerintah ini kan kurangnya itu ada di gabahnya. Panen kita kan makin lama makin sempit. Nanam pun makin tua. Pedagang beras kan makin banyak, jadi berebut bahan baku itu dengan penggilingan padi itu. Akhirnya itu ya mahal karena berebut bahan bakunya itu. Nah pemerintah itu mestinya kan bikin padinya. Padinya itu nanam padinya. Kalau enggak swasta lah dikasih 1 juta hektar buat bikin sawah. Ya kan, dipinjemin berapa tahun. Nanti itu menghasilkan padi. Nah padinya itu ntar nggak berebut lagi, banyak soalnya. Ini kekurangannya di padi. Kalau ngikutin pertanian itu kan sesat, karena kalau Menteri Pertanian kan ngomongnya ada di dapur, ada di sawah. Lah itu kan nggak bisa buat operasi pasar, barang di sawah baru nanem. Makasih. Saya pikir kesian sekali sebenarnya petani kita. Jadi di mana semua negara lain lagi berlomba-lomba untuk memperkuat mereka punya industri pertanian mereka, memperkuat ketahanan pangan mereka, kita terbalik. Jadi Indonesia itu dari dulu kan sebetulnya adalah negara agraris. Kita yang sebenarnya dengan begitu banyak penduduk yang begitu banyak, kita memperkuat kita punya ketahanan pangan. Jadi sebaiknya anggaran impor itu sebaiknya digunakan ya untuk memperkuat pertanian kita dengan teknologi yang baik, juga dengan pupuk yang tersedia dengan harga yang terjangkau dan sebagainya. Tapi kita tahu lah ya, kalau misalkan kita mau impor 500.000 ton, itu kan di situ kan terdapat jumlah uang yang sangat besar. 500.000 ton, 1 ton itu 1.000 kilo. 1 kilo kalau ada di 5.000 perak, ya kita bisa hitung lah kira-kira berapa. Ini juga susah ya. Anyway, nah itulah kira-kira. Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau beda data itu kan harus dipertemukan. Tentunya Bulog berdasarkan fakta yang ada di bidang, kemudian pertanian mungkin dengan fakta di para petani. Nah itu perlu di-compare, perlu dipertemukan agar bisa klop. Jangan sampai nanti import beras nanti dinyinyirin orang. Jokowi import beras nanti gitu. Jadi sebaiknya ketemulah sama-sama orang pemerintah. Kita samakan, kita padukan. Bener nggak ini stoknya ada? Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami cukupkan Businessman Opinion untuk kali ini. Bergabung memberikan komentarnya dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.